Penilaian lomba asuhan mandiri Asman Tanaman Obat Keluarga Toga dilaksanakan di 3 lokasi, Medayu Utara RT 05 RW 13, Puskesmas Medoan Ayu dan Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada Rabu 15 Maret pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Kepala Puskesmas Medoan Ayu, Dr. Dini Oktavia Sitaresmi mengatakan bahwa tema lomba Asman Toga pada tahun ini inovasi untuk pemanfaatan olahan toga di kelompok Asman itu sendiri, mengatasi hipertensi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat tradisional, cara menanam yang baik, cara panen, dan yang tidak kalah penting adalah pemanfaatannya yang sangat cukup luar biasa. Banyak manfaatnya. Selain bisa untuk pertolongan pertama untuk keluarga yang tengah mengalami gangguan kesehatan ringan, toga juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga, yaitu dimanfaatkan sebagai minuman kebugaran, ramuan untuk gangguan kesehatan ringan, dan memelihara kesehatan serta meningkatkan gizi, ungkapnya. Dr. Dini Oktavia Sitaresmi menambahkan bahwa toga merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan wahana pembelajaran untuk mengenal berbagai macam tanaman obat. Bapak Ibu sekalian, di RW 13 ini adalah nominasi 6 besar lomba Asman, asuhan mandiri, toga, dan akupuntur. Di sini saya apresiasi ada demo terkait dengan apa itu toganya. Ibu, ini untuk apa nih Ibu? Untuk demonya? menurunkan hipertensi. Untuk menurunkan hipertensi atau darah dukur Bu ya. Darah dukur. Hipertensi itu darah tinggi ya. Bahannya apa mawon bahannya? Bahannya jahe merah, rosella, sama mentimun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya warga RW 13 kalau sing darah tinggi. Sabar nggih. Ini jahe merah, terus mentimun sama rosella nggih. Nggih. Demo langsung nanti bisa dicoba Bu saya Bu. Bisa. Terima kasih, terima kasih. Aku iki ya rada dukur darahku. Ini enggak bisa Pak, ini yang sudah jadi juga ada. Oh, aku njaluk sing iki Bu. Sing kae, sing langsung demo langsung ini. Lah. Ini masih menunggu mendidih, nanti setelah mendidih kita coba. Ini demo dari warga Ibu BPKK Asman, termasuk kader Surabaya Hebat, warga RW 13, dari seluruhnya warga semuanya. Saya terima kasih, apresiasi. Mudah-mudahan semuanya warga Medoan Ayu, khususnya warga RW 14 sehat semuanya. 13. Ya. Ini tim juri semuanya, ya tim juri, biar tahu beliaunya ini ibu-ibu langsung demo terkait dengan tanaman toganya. Ya. Ini salah satu dari apa itu demonstrasinya, dibuat inovasi sebagai tanaman toga untuk obat. Ya. Alhamdulillah kita juga sudah menjual di meja toga di Puskesmas. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu produknya dari RW 13, namanya Rosi Jam ya. Kebetulan hari ini adalah penilaian Asman 6 besar di Kota Surabaya RW 13 Kelurahan Medoan Ayu. Apa betul Bu Dokter ini di display atau dipasarkan di Puskesmas setiap hari apa Bu Dokter? Tiap hari Selasa, Ya. Kebetulan teman-teman Asman ada inisiatif untuk mempromosikan produknya, di mana produknya banyak sekali. Salah satunya Roseja ini yang untuk mengurangi beban dari hipertensi, beban jantung, dia bekerjanya di antiinflamasi. Banyak yang ditawarkan, beras kencur, sinom, jahe merah, dan masih banyak lagi. Sasarannya adalah pasien-pasien, keluarga pasien yang rawat inap, dan pasien-pasien yang berkunjung ke Puskesmas, termasuk keluarga besar Medoan Ayu. Bu Dokter, harapan kami seluruh wilayah kerja Puskesmas Medoan Ayu meskipun dan Kali Rungkut ini bisa memiliki inovasi semacam ini Bu Dokter.
Di RW di kelurahan mana saja Bu Dokter yang sudah melaksanakan Asman? Minimal 1 RW di wilayah kerja Puskesmas Medoan Ayu. Ada 7 ya, ada 7 kelurahan. Di 3 kelurahan semua sudah Sudah ada. iya. Di RW 2 ya? Medoan Ayu. Iya. Ada di RW-nya RW 14, ada RW 2, RW 14 untuk Medoan Ayu. Untuk Iya. Wonorejo di RW 7. di Rusun Wonorejo sama di RW 2. RW 2 ya. Kalau Panjaringan Bu? Penjaringan ada di Rusun PS sama Di Rusun Iya, 5. RW 5. RW 5 dan Baik, 3 kelurahan ini, 3 kelurahan sudah memiliki Asman. Namun semuanya baik. Yang lebih baik ini, yang terbaik ini yang sudah masuk 6 besar di Kota Surabaya adalah RW 13 Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut. Terima kasih Bu Dokter semuanya supportnya. Mudah-mudahan dengan adanya Asman ini semuanya warga RW 13 khususnya warga Kota Surabaya pada umumnya sehat semuanya. dan ekonomi bergerak. Nah, Nggih, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Hadi nggih. Bagian dari penggerak kelompok Asman di wilayah Medoan Ayu. Mohon izin Pak Hadi, kami mohon informasi apa aja yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari dari teman-teman kelompok Asman ini Pak Hadi. Kalau kita lihat di sini sudah banyak produk-produk yang ditampilkan nggih Pak Hadi. Mungkin bisa minta informasi terkait hal itu Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Lurah. Asman ini dulu kan dibentuk zaman Pak Lurahnya dipegang oleh Pak Yardu. Dibuatkan SK, terus kita sebagai primernya. Nah, tiap bulan kita mengadakan pertemuan dengan anggota Asman. Kebetulan tidak hanya anggota Asman dari RW 13 saja, dari RW-RW lain dulu juga mengikuti tiap bulan sekali itu. Nah, begitu ada COVID, vakum. Nah, setelah COVID agak menurun, ibu-ibu Asman mulai dapat support dan bergerak semangat lagi untuk membuat produk-produk unggulan dari herbal. Nah, termasuk ini yang kita sampaikan sekarang, ekoenzim ini disebut sebagai sejuta manfaat, Pak. Sejuta manfaat. Karena apa? Manfaatnya untuk kesehatan, untuk kebersihan, juga untuk menahan global warming, pemanasan. Kita kan pernah dengar itu terjadi ledakan di depo sampah yang di Jawa Barat itu karena akibat tingginya metan dari penguapan itu. Nah, makanya dengan adanya kita mulai dari Medoan Ayu ini, kita berharap grup-grup pembuat atau penggerak penyelamat bumi di Surabaya ini bisa diikuti oleh masyarakat di Surabaya untuk mengatasi global warming dan kesehatan di lingkungan RW. Karena program kita selanjutnya nanti kita mengadakan penyemprotan di 1 RW 13 ini secara periodik sebulan sekali. Kayak waktu COVID dulu. Nah, manfaat ini salah satunya hasil testimoni ada dari Surabaya yang rambutnya botak dan putih. Setelah keramas terus pakai ini, lama-lama jadi tumbuh lagi dan jadi hitam, Bapak. Jadi hitam. Terus ada lagi ampasnya pembuat, ini kebetulan F2, fermentasi yang kedua. F1 ampasnya itu yang 30% itu kita kemas dalam bentuk kayak bantal gitu, ukuran 20 kali 15. Saraf kecedet alhamdulillah bisa sembuh. Cuman ditempelkan aja buat tidur, tidak ditekan terlalu berat, 30 menit tiap hari Bapak. Kalau kita insomnia, sulit tidur, agak kecil kita tempelkan di dahi kita. Sakit perut, pokoknya ditempelkan di mana aja pasti ada manfaatnya. Nah, saya ingin paling tidak dimulai dari RW 13 ini, Surabaya nanti makin lama makin menipis sampah yang akan dibawa ke depo. Jadi sampah yang akan dibawa ke depo itu nanti makin lama makin sedikit dan banyak diserap di masyarakat setempat. Karena apa?
sampah yang dihasilkan di masing-masing rumah tangga, yang plastik disendirikan. Yang selain plastik semuanya, kalau dari sayuran, kulit buah bisa kita fermentasi menjadi ekoenzim. Sedangkan yang sayuran sisanya kan cukup 30% Bapak untuk ini fermentasi ekoenzim. Sisanya sampah baik itu duri-duri ikan, sisa kepala ikan, nasi dan lain sebagainya, sayuran itu bisa kita olah menjadi kompos. Dan kompos itu kalau di tempat-tempat lain pengomposan kan ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau ini membuat kompos sekarang, ditanami sekarang, tanaman itu tidak terbakar karena dingin. Nah, fermentasinya ada 2 cara, aerob dan anaerob. Nah, kita nanti sendirikan manfaatnya. Kalau aerob itu kan bisa terbuka ya. Kalau anaerob itu biasanya problemnya 7 hari pertama, Pak. 7 hari pertama itu harus sering-sering kita buka. Nah, seminggu sekali harus dibuka gitu ya? Bukan, seminggu 7 hari pertama. Tiap hari dibuka sedikit-sedikit gitu. Jadi setelah itu nanti 3 bulan baru bisa kita pakai. Dan olahan dari ini dengan pencampuran tertentu bisa dipakai sebagai campuran sabun cuci, sabun mandi, kumur-kumur. Makanya pembuatan ini kita sarankan harus direndam dan dicuci dulu dengan ekoenzim juga supaya bakterinya mati. Gitu. Nah, bisa juga dipakai untuk sabun mandi, sampo, sabun cuci, desinfektan, pokoknya sangat luas. Nah, dari sini nanti sampah yang akan diangkut oleh petugas RW itu makin lama makin tidak ada. Karena apa? Dari satu rumah itu sudah tercover semua yang bisa difermentasi jadi ekoenzim, sisanya dipakai sebagai kompos. Ya, gitu. Berarti banyak sekali manfaatnya dari tanaman Sejuta toga manfaat, ini ya. Selain untuk kesehatan juga mengurangi sampah organik di wilayah kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adi informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Edukasi toga juga dapat menjadi sumber pembelajaran edukatif dalam pembentukan karakter dan prinsip kemandirian dalam upaya pengobatan keluarga. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, kulit batang, buah, biji, dan akarnya. Tambah kapus Medoan Ayu. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Rungkut Haji Habib Esos, Lurah Medoan Ayu, Raden Asep Sana Sumanilaka SH, Kepala Puskesmas Medoan Ayu, Dr. Dini Oktavia Sitaresmi, Ketua PKK Kelurahan Medoan Ayu Renaldita Kartika Mayasari ST, beserta ikut hadir dan meramaikan acara tersebut ialah Ketua RW 13 beserta pengurusnya, beserta kader-kader Surabaya Hebat Kelurahan Medoan Ayu dan kelompok informasi masyarakat Medoan Ayu Berkreasi. Dari RW 13 Kelurahan Medoan Ayu, kelompok informasi masyarakat Medoan Ayu Berkreasi melaporkan.